Mafia tanah kembali beraksi. Kali ini sepak terjangnya membuat artis Nirina Zubir alami kerugian hingga belasan miliar rupiah. Tanah milik almarhumah ibunya diubah datanya dan kemudian dijual oleh para pelaku seharga 17 miliar rupiah. Dari keterangan Nirina, salah satu mafia tanah yang telah menipunya adalah Riri Kasmita, yang merupakan mantan asisten rumah tangganya. Ia dibantu oleh 3 pelaku lainnya, yang salah satunya adalah notaris, menggunakan modus mengubah data dalam akta kepemilikan tanah. Dan setelah itu tanahnya dijual. Atas peristiwa ini, Nirina sudah melaporkannya ke polisi. Para pelaku pun sudah ditahan dan akan menjalani proses hukum selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pemirsa, hikmah di balik kisah yang saya hormati. Tadi pelajaran sangat berharga buat siapa saja. Ternyata pengkhianatan itu seringkali terjadi dilakukan oleh orang-orang dekat kita. Hampir setiap pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka yang akrab, orang yang dekat dengan kita, orang yang selalu berkomunikasi dengan kita. Tayangan tadi menunjukkan betapa pentingnya kita memelihara sifat amanah itu. Selain berdampak pada kasus hukum, yang tentunya pelakunya akan berhadapan dengan pidana, juga akan mempermalukan keluarga bagi si pelaku. Dan juga merugikan bagi si korban. Karenanya dalam Islam sifat khianat itu salah satu dari tanda-tanda orang munafik. Ayatul munafiqina tsalatsa. Ada 3 tanda-tanda orang munafik kata Nabi. 1 di antaranya apabila dia dipercaya dia berkhianat. Orang yang berkhianat ini sebagai orang munafik dan ganjarannya dunia. Bukan cuma di dunia, akhirat pasti lebih parah lagi. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kata Allah, sesungguhnya munafik itu kelak tempatnya keraknya neraka. Kejadian ini harus menjadi pelajaran buat kita. Pelajaran pertama, bahwa dipercaya bagaimanapun, dekat bagaimanapun seseorang, kita harus tetap teliti dan hati-hati memberikan sesuatu yang berkaitan dengan hajat hidup kita. Berkaitan dengan surat tanah tentu berkaitan dengan hajat hidup kita. Maka tidak bisa kita abai. Harus betul-betul memperhatikan secara detail orang yang kita percaya. Pembantu rumah tangga, pekerjaan hari-hari berada di rumah kita, berada di sekitar kita. Tetapi ternyata berkaitan dengan dunia, apalagi yang berkaitan dengan duit yang jumlahnya sampai miliaran, tentu menggoda mereka bagi yang tidak punya iman dengan baik. Karenanya pelajaran berharga buat kita untuk tidak semerta-merta mempercayai orang meskipun dia sahabat dekat. Bagaimana cara agar kita terselamatkan dari pengkhianatan seperti ini? Tentu pertama yang kita harus lakukan, setiap memberikan amanah kepada seseorang, ya tayangan tadi memberi surat tanah, harus disertai dengan ketelitian. Ketelitian yang dimaksud harus ada bukti tertulis. Itulah sebabnya Rasulullah SAW setiap melakukan transaksi, Rasulullah menganjurkan untuk ada tertulisnya. Ya, ada bukti-bukti tertulis. Dan begitu memang sifat untuk aman. Agar sesuatu transaksi kita terhindar dari penipuan. Itulah sebabnya setiap transaksi, setiap kegiatan yang kita lakukan harus disertai dengan hitam di atas putih. Apalagi yang berkaitan dengan sertifikat atau surat-surat berharga. Yang kedua, cara menghindarinya adalah harus ada orang yang dipercaya untuk mendampingi setiap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hal-hal penting, berkaitan dengan surat menyurat. Harus ada orang yang betul-betul, misal keluarga dekat ya, ataupun saudara kandung, anak yang harus menyertainya. Tapi yang pasti harus selalu disertai dengan ketelitian dan kehati-hatian. Saudara yang saya hormati, sifat amanah ini memang agak berat. Itulah sebabnya menjadi pemimpin salah satu sifat yang harus dimiliki adalah amanah. Dan amanah ini bukan perkara gampang sehingga dia harus dilatih sejak kecil. Anak-anak kita harus dilatih sejak kecil bagaimana memelihara amanah itu. Setiap kegiatan yang diberikan kepada anak kita harus disertai dengan titipan, nasihat-nasihat agar semua kegiatan-kegiatan dilakukan itu mengandung amanah. Bayangkan betapa rusaknya negara kita apabila
amanah diserahkan kepada orang yang khianat, apabila pekerjaan penting diserahkan kepada orang-orang yang berkhianat, bukannya mensejahterakan rakyat, justru menyengsarakan rakyatnya. Saudara, pelajaran yang sangat berarti buat kita semua agar berhati-hati dalam memberikan amanah kepada seseorang. Amanah baik yang menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama pemimpin, ya, ketika melakukan pilkada, pilcaleg, pilpres yang berkaitan dengan kepemimpinan, maka kita harus hati-hati memberikan amanah kepada orang yang kita akan pilih. Begitu pentingnya amanah ini, menjadi imam saja, itu dalam Islam betul-betul harus selektif. Bukan hanya dia cerdas dan fasih bacaannya, tapi dia jujur. Kemudian setelah itu dia bukan cuma jujurnya saja, dia harus, kalau memilih imam, kita harus pilih lagi. Kalau sama-sama cerdas, sama-sama fasih bacaannya, sama-sama dia jujur, maka yang dipilih lagi yang paling senior. Bahasa hadisnya yang paling lama tinggal di kampung itu. Itu berkaitan dengan orang yang kita percayakan memegang amanah. Lalu berkaitan dengan kita yang diberi amanah, kita harus betul-betul memegang juga amanah yang diberikan. Para nabi dan rasul, sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, pekerjaan mereka ada dua. Yang pertama pengembala, masa mudanya, masa remajanya, mereka umumnya jadi pengembala. Setelah itu naik menjadi pedagang. Setelah umur-umur makin dewasa, para nabi dan rasul pun melakoni pekerjaan dagang. Dalam profesi sebagai pengembala itu ada pelajaran berharga dalam karakter manusia, yaitu sabar. Yang kedua pedagang, bagi seorang pedagang ada karakter yang sangat dibutuhkan, yaitu jujur. Berarti untuk menjadi pemimpin yang amanah harus ada dua sifat yang dimiliki, yaitu sabar dan jujur. Kejadian dalam video yang tadi, dia tidak memiliki sifat sabar dan tidak memiliki sifat jujur. Sabar, andai saja dia mau bersabar, dia menekuni pekerjaannya, maka insya Allah dia akan terselamatkan. Cuma karena dia tidak sabar, mau kaya, mau langsung kaya dengan cara menipu, maka dia tidak sabar dengan hidupnya. Dan pada akhirnya ketidaksabaran ini berujung pada pengkhianatan, dan pengkhianatan pasti ada sanksinya. Sanksi hukum dunia, apalagi sanksi hukum akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua agar mampu menjadi insan yang amanah, bisa dipercaya ketika diberikan amanah, dan bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Dan orang yang amanah itu bukan hanya selamat di dunia, tapi insya Allah selamat sampai di akhirat kelak. Demikian saya Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.